Rahimahullah ingkang dihormati para sedaya, niki dinten pertama bulan Ramadan bagi yang menganut hisab, yang pakai hilal. Besok panjenengan angsal pilih salah satu, tapi kalau pilih hitungan. Dari dulu saya suka pilih hitungan, karena hitungan itu tetap 1 tambah 1 2 mesti itu. Tapi kalau di luar hitungan kadang teropong itu ada polusi, bilalah di situ pas ada kebakaran dan sebagainya pasti ada gangguan sedikit. Tapi kalau hitungan pasti, maka kalau mantep teng bisa. Neng ampun pilih seringan posone kari, bodone dhisik ditampung. Karena dalam ilmu fikih nggak boleh. Kalau mau pilih yang A, silakan A. Jadi, makanya botol di DC ya baru DC. Makanya posone kari botolnya ngekek. Sinaoso rencana kula NU niku nek poso kari, botolnya ngekek ini pas botol Muhammadiyah boten poso. Gua napa? Makanya antara napa niku mending utang. Bangane kula pas botol poso. Jadi tawaduk kalih tangga teparu gandeng kabeh do keri, milih bodo keri. Nek pas dinane bodone Muhammadiyah, nggih boten poso. Jadi ngenteni bodo niku nggih boten poso. Sesuk teng yaumul hisab mbok menawa iki salah, paling boten aku mendutang. Ning nek aku poso di bulan dilalah pas bodo Pak aku poso, aku malah dosa ngeten. Itu teman-teman saya itu. Jadi ngenteni bodo Botone Senin kali Selasa, pilih Selasa toh. Senin boten kosong dan tetap apa? Bedaan gitu. Neng botone tetap anu Selasa, ngormati tanggal terbalik. Itu namanya tasawuf. Yang kenapa ingkang baku sedaya menika sudah ada sumber dalile. Pemirsa tinggi perdebatan. Tempapan jadwal kula di hari Senin. Jadi makanya kalau ngimami tarawih malih gitu. Boten krasa kan. Sebenarnya mubeng iki senes kula namung pembuka mawon, bisa terus sing tarawih kita lanjut. Teng jadwal itu buka puasa saya. Terus isi pengajian yang tarik dengan ngertos tarik nomor bertentu tarik ngertos sejarah, tapi bukan mau tambahin tarik Islam, bukan mau tambahin. Makanya kalau ada tekan untuk cerita bab Islam ada tekan dalam kita tarik ngertos sejarah, bisa sejarah Jawa, bisa sejarah Islam, bisa sejarah sahabat Nabi, bisa yang lain-lain. Teng Al-Quran menika ada tarikh, ada tajwid, cabang-cabang ilmunya banyak. Tajwid, tafsir, takwil, gitu, tarikh, semuanya ada. Anak-anak ada judulnya benten-benten saat telepon kita wiwiti namung pesun make putra-putra wayah menawi daharane boten kersa ampunkan dua. Cukup diletakkan make enten sing ngurus. Pane ada bangun kita kan tembang mawon pane boten kersa nggih. Putra wayah dipun tuturi adab sopan santun menghormati rezeki ini, rezeki pemberiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aja siji-siji dibuat. Maka enten sing ngurus, Jadi sisa-sisa makanan, buk sisa utawa mboten kersa, utawa dituturi ampun dibuang. Cukup diletakkan di situ. Terus menawa sampun meh tit utawi durung
napa trompete buka puasa dereng nggih ampun ditulangin menawi saged ditahan nggih. Ini bagian dari nggih adab niku wau supaya besok di kemudian hari teringat wah aku nek rong del iki ora oleh makan. Itu maksudnya al insani abdul insan, jadi kebaikan itu akan dikenang kebaikan dengan pas takjilan nuturi putrawayah hal-hal makruhan kali menghormati pakaian, menghormati makanan, menghormati makanan, ampun kedua dan sadasipun, maka si anak suatu saat akan terkenal. Oh iya, disini aku oleh dua. Oh iya, disini orang oleh satu dengan berbunyi. Niku al-insan abdul insan. Jadi kebaikan itu akan dikenang oleh kebaikan. Maksa putra wayah nate belok jalan mesti kalingan malih. Itu fungsinya ada selalu ditanamkan kecil ya. Minum, makan, duduk. Niku adab. Sing biasa tertib ngajari Buddha, Buddha nggak usah diajari Buddha. Sing pakaian jalanan HP waktu hari biasanya nggak ada di bulan tadi, gitu. 14 abad yang lalu di Arab di sebelah barat saat kulon enten ingkang nami Romawi, jahiliyahnya sama, Romawi jahiliyahnya sama. Ini kalau cerita 14 abad yang lalu. Sekarang sedikit ini sudah waktu. Ini sebelah barat Romawi, jahiliyahnya Amerika Romawi, perbudakan yang paling utara. Mila panjenengan menawi nate meriksa TV Parabola HBO, ada film Gladiator hampir tiap malam itu. Sehingga ada Parabola. Ada film Gladiator, berarti budak kalau kali budak didu sama-sama bawa golok sampai mati. Kaisar Roma melihat di panggung kayak stadion ngeten, nah enten mati tepuk tangan, enten sing kalah. Enten malih menawi budak damel kesalahan, pramila budak menika didu kali singkong utawi macan. Menawi macan esek menang, tepuk tangan. Anaknya budak esek menang, boten. Niku kaisar Roma zaman itu. Enten kaisar Nero yang paling dolim niku. Sejarah Romawi. Niku sebelah wilayah Arab, sebelah timur Persia. Persia kayaknya niku paling jahiliyah dihukum. Hukumnya menawi enten wong cilik nyolong dan sak itu dari hukum apa menawi keluarga kerajaan sik mencuri didilik jenenge itu paling jahiliyahnya paling di antara kulon dan wetan, maka di tengah-tengahnya adalah Arab. Lahirlah di situ Arab, jazirah Arab yang super jahiliyah. Bapak ibu-ibu, wonten ing jahiliyah menika namanya perempuan itu gak ada harganya kalau semanten. Jadi cuma menjadi alas tidur dan alas kaki. Itu bahasa peribahasa yang paling memprihatinkan zaman dulu. Jadi banyak bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup. Bahkan yang sudah 2 tahun dikubur hidup itu banyak. Karena merasa dengan punya anak perempuan nasibnya malang. Niku termasuk Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebelum hijrah masuk Islam pernah membunuh anak perempuannya itu sebelum hijrah masuk Islam. Niku jahiliyah super jahiliyah. Maka datanglah takdir Allah, yaitu lahirlah Nabi Muhammad SAW. Akhir dunia di Jazirah Arab tahun gajah. Baru 2 bulan di perut ibunya, gitu dulu
sebelum lahir itu sudah ditinggal mati bapak Abdullah, pulang dari berdagang. Lahir disusui Halimah Sa'diyah. Kemudian umur 6 tahun sudah ditinggal mati ibunya. 8 tahun ditinggal mati. Nah, ini pun tergapal gitu. Akhirnya pun ada Abu Talib paman. Ini kalau cerita pulau dari kesemama, bukan Korean, bukan. Waktu sembuatan tekan. Ya ada tidak sih. Kalau kultum nggak bisa. Ini kan kultum. Kalau ada maksimal. Di cerita nih pulau yang penting bergerak sebagai sejarah. Gerak. Jadi tentang Merwah Abu Talib menggembala dan sebagainya. Tentu melihat situasi kondisi jahiliyah prihatin, makanya kan sering berkhalwat menyendiri. Tapi Rasulullah berkhalwat menyendiri. Singkat cerita, maka pada saatnya Baginda Rasulullah itu diangkat jadi Nabi pada umur 40. Dan mulailah ayat-ayat Al-Quran diberikan lewat Jibril. Ini pulang langsung. Al-Quran menikah diberikan oleh Jibril langsung melalui lisan Baginda Rasulullah untuk dan langsung hafal. Bahkan surat Al-An'am yang 100 lebih itu langsung hafal. Jibril menikah Kanjeng Nabi atau semuanya langsung hafal kan. Ini tandanya Kanjeng Nabi itu cerdas, cerdas. Surat apapun diberikan, ayat apapun langsung hafal. Mungkin karena satu foto-foto di Arab, bahasanya Arab. Dua memang dipilih dalam Indonesia orang yang paling mitayani, mitayani jadi Nabi. Nah. Pada saat itu Kanjeng Nabi kan nggak bisa menulis, nggak bisa membaca, maka ada beberapa sahabat yang meneruskan. Kadang ditulis Abdullah bin Mas'ud, kadang Ali, kadang Zaid bin Sabit, kadang sahabat lain. Ya. Jadi yang menulis sahabat-sahabat. Saat ayat itu datang, saat ada baginda Rasulullah. Sautul haq, kalimatul haq ada pada Rasulullah. Senerangke Al-Quran, Rasulullah langsung. Jadi sahabat tinggal mendengarkan keterangan-keterangan langsung dari Rasulullah. Apabila baginda Rasulullah sudah wafat, maka tinggal para sahabat senior yang menjadi pedoman. Padahal sahabat niku kathah, senior kathah. Anggenipun meriksa nih baginda Rasulullah ibadah benten-benten, akhirnya terjadilah apa yang menjadi kita ketahui madhab. Ya. Jadi kenapa banyak model-model sholat, model-model mesin kuno, mesin tenang saat itu betul. Ini kan berarti sahabat-sahabat akan dipermeriksa di baginda Rasulullah itu beda-beda. Akhirnya cerita tentang daerah Afrika, sahabat tengah Afrika dengan itu beda, dengan Asia beda. Ini kok akhirnya yang ada ya madhab. Ya. Dari situlah timbul ilmu ditulis oleh orang ulama zaman dulu, ilmu fikih, aturan-aturan untuk mempelajari yang boleh dan yang tidak. Sebab dalam Al-Quran adanya nama perintah suruh larangan. Supaya tahu umat Islam itu harus ada kitab-kitab yang jelas. Rumusan kitab fikih yang pertama adalah Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, kemudian Maliki, kemudian Syafi'i, kemudian ini kemudian Hambali, Ahmad bin Hambal, diteruskan ada itu. Rikala baginda Rasulullah kalimatul haq ada pada Rasulullah.
saat baginda Rasulullah wafat, maka khalifah dan para pembantunya yang menjadi sumber hukum. Jadi ada khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab dan sebagainya, ada tim perumus ya, yang menyelesaikan masalah-masalah hukum agama. Gitu. Jadi MUI Majelis Ulama para khalifah. Maka kitab yang pertama dari Imam Abu Hanifah itu orang yang mengikuti Imam Abu Hanifah maka mazhabnya Hanafi. Kemudian yang kedua dituliskan oleh Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Inilah yang namanya beberapa yang orang sebut itu ahli sunnah wal jamaah itu mengikuti salah satu imam. Ya, jadi ada pedoman, boleh pakai Imam Hanafi, boleh pakai Imam Maliki, boleh Syafi'i, boleh semuanya dibolehkan. Ini ijma'. Kita cerita tentang Imam Syafi'i, Abdurrahman Al-Mahdi, salah satu gubernur Asia Tengah, Transaksania, menulis surat kepada Imam Syafi'i. Ya saya suka baca Al-Quran, tapi saya nggak mudeng bahasa-bahasa dalam Al-Quran. Imam Syafi'i ketika kalian menikmati Rabi bin Sulaiman Al-Muradi. Rabi sini, Imla menikah tulis. Saya yang dikte, kamu yang nulis. Lahirlah kitab Ar-Risalah, kitab Ar-Risalah. Kurang lebih 200 halaman lebih atau 300 halaman lebih. Tulis tangan. Dari situlah untuk mengetahui Quran umat waktu itu bisa memakai kitab Ar-Risalah. Sebab apa? Sebab di Quran itu ada bayan ilahi. Ada, kemudian kalau bayan ilahi tidak tahu, ada bayan nabawi. Bayan itu penjelasan. Wah, kebetulan. Kemudian ada bayan akli. Sebab dalam Quran banyak ayat-ayat yang mutasyabihat, yang kita susah. Itu ayat rahasia. Ada ayat-ayat umum, itu umum itu aqimus shalah, atuz zakat. Jadi kata sholat bayarlah zakat umum. Tapi penjelasan tentang sholat zuhur, asar, maghrib tidak ada di Quran. Ayat umum. Penjelasannya di bayan nabawi, hadis-hadis baginda Rasulullah. Bayan nabawi. Di hadis tidak ada syarat-syarat untuk sholat berbalik, tidak gila, gitu. Ada kiblat, niat dan sebagainya tidak ada. Adanya di kitab-kitab ulama itu bayan akli. Maka dibetullah di kitab Al-Risalah, satu bayan ilahi Al-Quran, dua bayan nabawi, dan ketiga bayan akli, akalnya ulama. Terus umat manusia melakukan ajmal tas Quran kudunya tadi itu bayan ilahi, bayan nabawi, bayan akli. Kalau salah satu saja nggak bisa. Tiga itu satu set. Oke, satu set. Ada juga ayat-ayat mutlaqah, muqayyadah. Mutlak kudu. Senang rasional kudu diestok ini. Setuju gak setuju harus wa atii'ullah wa rasul. Wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Okay. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Muhammad Rasulullah dan juga pemimpin. Yang taat kepada Allah dan Rasul mutlaqah, nek kepada pemimpin muqayyadah dengan syarat. Kalau contohnya ini contoh pelan. Syarat seorang pemimpin itu ditaati itu ada syaratnya. Kalau apa yang diucapkan tidak melanggar Quran dan hadis, silakan ditaati. Jadi Pak Pulau dan Pak Medliki, apa yang saya perintahkan, yang saya aturkan kok melanggar Quran hadis, itu saya ditaati. Ketua kampung memerintahkan sesuatu yang itu
melanggar Quran dan hadis tinggal wae boten sah terus. Boten apa-apa. Sebab itu sudah muqayyadah. Itu aturan Quran. Bulurah memberikan suatu pasal-pasal perintah. Di situ nggak ada di Al-Quran melanggar Al-Quran hadis boten sah dilakoni. Niku muqayyadah. Ayat-ayat muqayyadah. Tapi di pemerintahan kita sudah ada ketentuannya, sudah ada tim agamanya. Jadi sebelum memutuskan biasanya para lurah, dukuh dan sebagainya sudah perundingan dengan pihak agama. Jadi mutlaqah utuh. Wa atimullah wa rasul wa rasulahu. Jadi taat pada Allah dan Rasulnya itu mutlak utuh. Dan dengan persona perbuatan, setuju perbuatan itu mutlak harus. Tapi wa ulil amri minkum muqayyadah, harus ada syaratnya. Bilang kan corona kalau kan banyak terjadi perselisihan di antara Satpol PP dan para warga terutama di Jakarta, kota-kota besar. Karena itu menjadi apa ya? Harus orang-orang dodol, orang itu butuh duit, gitu. Tapi pemerintah tidak memberikan berkerumun. Jadi kalau ngemoke, kalau orang-orang dodol dikaitkan sedinanya 100 misalnya nggak apa-apa. Nah, orang dodol orang dikaitkan, melanggar sesuatu. Kewajiban pemerintah mencukupi rakyatnya. Pegawai negeri mencukupi, swasta juga mencukupi. Karena tidak dicukupi, akhirnya cari tempat untuk jualan. Padahal sedang corona, Satpol PP datang. Itu menjadi perdebatan. Akhirnya terjadi banyak berita-berita perselisihan antara Satpol PP dan warga. Maka gempa generasi menjadi pemimpin, apalagi yang pemimpin profesional, baik dukuh, lurah, perbanyaklah membaca buku-buku agama. Karena apa? Besok di Al Hisab itu banyak pemimpin yang kepleset di situ. Tidak berarti menjelaskan betul, tapi kadang-kadang perintah, ucapan, perilaku sesuatu itu kan menjadi hujah. Yang tidak sadar akan menjadi hujah. Misalnya seorang lurah suka main biliar, Pak Lurah suka main biliar. Tiap hari main biliar. Di biliar itu banyak perayaan yang seksi-seksi. Dan itu seminggu sekali dilakukan. Walaupun beliau tidak pernah memerintahkan, tapi kalau warga sering melihat itu, maka itu dijadikan hujah warganya. Dijadikan hujah, itu di dasar. Malah Pak Lurah tidak sadar memerintah, tapi menjadi perintah kayak. Nah itu seorang pemimpin kalau tidak paham agama repot, maka anunya repot. Yaumul Hisab. Yaumul Hisab itu kan dihisab. Itu kali yaumul akhir, itu kali yang sama tapi ininya beda. Toto lain itu. Jadi yaumul hisab itu di situ banyak pertanyaan. Satu pertanyaan harus dijawab. Padahal begitu banyak pertanyaan, padahal sudah panas. Jadi sebenarnya ini curahkan. Para pemimpin diusahakan untuk selalu belajar supaya satu sisi tambah di bawah, dua orang dijungkel, nomor kali tahu menempatkan yang hak dan yang batil. Kalau cuma ikut perintah yang birokrasi, pengalon-alon itu tanpa menyeleksi, itu bahayanya di sini. Itu sudah ada zaman Umar bin Khattab. Sanad keilmuannya dari Umar bin Khattab, setiap pemimpin harus belajar agama. Jangan tarik-tarik. Semua pemimpin oleh Umar bin Khattab diwajibkan belajar agama. Dan beliau di ayat-ayat Al-Quran kalau mau belajar banyak ayat-ayat yang majasi, yang majasi itu kias, kias. Tidak letterlek, malah sofa, malah itu bersof-sof, berjajar-jajar. Kemudian Allah
sidak inspeksi mendadak. Jadi meneliti para malaikat yang bersof-sof itu. Kalau Pak nganggo bahasa dengan Pak angel. Jadi wal malaku sofan sofa itu malaikat bersof-sof berjajar. Itu bahasa Quran yang sebetulnya bukan, Allah itu bukan menginspeksi jajaran malaikat, itu bukan. Maksudnya kekuasaan Allah yang memerintahkan malaikat. Itu bahasa-bahasa seperti ini perlu dipelajari di mahasiswa, di bahasa Arab, di pelatihan bahasa Arab. Jadi kalau kita langsung belajar tafsir, itu ada muqaddimahnya sebetulnya. Ayat-ayat Al-Quran itu seperti ini. Itu baru Al-Quran ya. Belum mutasyabihat itu kalau boten dong. Dan nasukoh, nasikoh. Ini bahasa-bahasa di Al-Quran. Saya aja masih belajar. Nah, itu bayan ilahi wis susah kaya ngono. Saniki nek kepengin ngertos Al-Quran kudu kudu bayan nabawi. Menurut Imam Syafi'i itu berarti hadis. Padahal hadis itu macam-macam. Kata hadis dhaif. Hadis yang jelas bagus ada 4, mutawatir, masyhur, hadis, ahad. Mutawatir itu jelas sama musik. Ahad perawinya 1. Yang jelas 4 ini bagus. Ciri-cirinya amarona Rasulullah angkatan. Amarona Rasulullah angkatan. Rasulullah memerintahkan kami begini-begini. Rasulullah memerintahkan saya begini-begini. Ciri-cirinya. Nah, hadis sunnah itu maksudnya apa-apa yang datang dari Nabiullah Muhammad, baik itu ucapan, perilaku, ataupun mendiamkan. Maksudnya sunnah terbagi 3, 4 sebenarnya. Satu, qauliyah. Rasulullah SAW qala Rasulullah SAW. Nanti Rasulullah berkata begini. Islam sholat itu sholat itu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Misalnya itu contoh. Nah, itu namanya sunnah qauliyah, ucapan Nabi. Ucapan, kemudian yang kedua sunnah bayan nabawiyin, fi'liyah menikah perilaku baginda Rasulullah. Oh, baginda Rasulullah nak kunjuk, tapi juga ada qauliyahnya. Oh, baginda Rasulullah nak ngendikan lemah lembut, nak berdakwah lemah lembut, tapi nak khotbah sangar. Oh, baginda Rasulullah kalau pakai baju suka yang lengan panjang. Kalau pergi masjid suka yang lengan panjang. Warnanya suka yang polos. Itu perilaku. Itu sunnah fi'liyah. Yang ketiga, untuk bisa mengetahui Al-Quran di cabang bayan nabawi adalah sunnah taqririyah. Yang ngomong sahabat, yang menyaksikan sahabat, kemudian baginda Rasulullah menyetujui. Misalnya puji-pujian kepada Allah dan Rasul. Dan di sini ada sedikit kritikan untuk Ajroh. Jadi saya sebagai ketua takmir itu ada beberapa kali ditemui tamu dari luar. Ini cerita malam belum betul. Datang siang-siang, Pak Dalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk. Pak, saya mau ngaji. Ya, silakan. Mengkritik tentang hal yang saya terima. Yang penting caranya bagus. Sudah semua itu kan caranya bagus. Sudah ikut di rumah saya. Kita jelas tentang musik ya. Sudah tentang yang ada itu kurang bagus Pak, itu yang ada. Nah, nanti tak betulkan. Bapak Sidik, saya nggak bisa langsung. Terus yang imam itu gini-gini Pak. Nah, saya terima aja. Ini kan cuma terima. Bukan orang belum dari luar. Saya terima.
Terus malah tanya kalau rukun dan syarat sholat apa? Nah ini ngetes kalau ngajak diskusi kalau kayak sesuai kan bukan. Kalau saya 15, kalau jenengan saya nggak tahu lah, terserah. Pakai usoli nggak? Kadang pakai usoli, kadang nggak saya. Kenapa? Ya guru saya juga ada yang suruh pakai usoli, ada yang enggak. Jadi saya tawadhu kali gurunya tadi pun. Jadi melantur dengan kembali ke fi'liyah, takririyah. Takririyah menikah imam yang sahabat yang memuji, sahabat lain mendengar, Allah Nabi Muhammad mendiamkan, itu dibolehkan. Contoh Ka'ab bin Juhair bin Abdul Salam. Beliau itu ahli syair. Ya, dulu zaman Arab itu ahli syair termasuk yang profesi yang dimuliakan, ahli syair, ahli nasab, dukun. Itu termasuk 3 profesi yang dimuliakan zaman Indonesia. Ahli nasab, Bidi bin Dawam bin Muhammad Norman bin Bajo Taruno dan sebagainya. Itu ahli nasab, apal nasab. Kembali ke tadi yang takririyah. Ka'ab bin Yuhair bin Abu Salmah menikah suka bersyair, syairnya menjelek-jelekan baginda Rasulullah. Jelek-jelek, hina Rasulullah. Saudaranya Abu Jail sudah masuk Islam. Dia bilang sama Abu Jail kakaknya, hai Abu Jail, kamu sudah dicekoki racun sama Muhammad, kamu sudah ditipu, disihir sama Muhammad dan sebagainya dan sebagainya. Maka para sahabat mendengar syair-syair itu karena dulu syair di sana itu cepat terkenal, populer, kayak lagu apa? Alamat palsu cepat populer dan sebagainya. Apa ya cepat populer. Saya dulu di sana cepat populer, maka sahabat mendengar syairnya ini Ka'ab bin Juhair Abu Salma menikah yang menghina Nabi, berlomba-lomba mencari membunuh ini Ka'ab bin Juhair. Terus paling terdepan adalah Umar dan Ali. Nek ketemu langsung saya patahkan lagi itu Umar. Ali tidak tinggal diam, asal ketemu saya akan saya potong. Melihat seperti itu, Ka'ab bin Juhair tahu. Akhirnya timbul ketakutan. Disarankan oleh kakaknya si Bujail agar menghadap langsung Rasulullah. Ditanya Bujail, apa nanti baginda Rasulullah Muhammad Nabimu tidak marah kepada saya? Tidak mungkin marah. Beliau pasti memaafkan. Nah, kemudian Ka'ab bin Juhair bin Abu Salmah datang ke majelisnya Rasulullah. Tetapi pakai masker, tidak berani terbuka. Karena kalau terbuka takut ketemu Umar, ketemu Ali. Karena 2 sahabat ini paling terdepan ingin membunuh karena telah menghina Nabi. Sampai di sana, sehabis majelis itu selesai, siap-siap melakukan sholat. Beberapa sahabat berwudu. Ka'ab bin Juhair yang tukang ahli syair yang menghina baginda Rasulullah bertanya kepada Umar dan kawan-kawan, tapi masih pakai masker. Wahai para sahabat, apakah saya boleh menemui Nabimu Muhammad? Saya ingin masuk Islam. Boleh? Bolehkah kalian mengantarkan saya ke sana? Boleh. Akhirnya ingin hijrah, datang menemui baginda Rasulullah. Ka'ab bin Juhair datang kepada baginda Rasulullah masih pakai masker karena takut ketahuan kalau dia itu suka syairnya, suka menghina Rasulullah. Wahai Nabiullah Muhammad, apakah Anda apabila dihina akan membalas apabila orang yang menghina Anda itu datang meminta maaf? Oh, tidak.
pasti saya maafkan. Apakah kalau ada yang mencaci maki Anda, kemudian orang tersebut memohon maaf, apakah Anda memaafkan? Ya pasti. Kalau ada yang mengkerdilkan Anda lewat syair-syair, kemudian datang ke sini meminta maaf, apakah Anda memaafkan? Pasti semua saya maafkan. Begitu kata Rasulullah. Kemudian Ka'ab ini membuka maskernya, dibukalah wajahnya. Sayalah Ka'ab bin Lu'ay yang selama ini bersyair menghina Nabi Muhammad SAW. Nabi tidak marah, kemudian dipeluk, alhamdulillah, kemudian baca syahadat masih. Selang beberapa saat setelah sholat, si sahabat Ka'ab bin Lu'ay ini langsung membuat syair memuji-muji Muhammad. Ini ada dalam perjanjian. Ujiannya panjang. Baginda Rasulullah marah gak? Enggak. Dipuji-puji enggak? Dengan syair-syair enggak? Apakah kemudian menghadik untuk suruh diam? Enggak, biasa saja. Satu, karena waktu sholat sudah dilakukan. Majelis tadi juga sudah dilakukan. Jadi tidak melarang. Sahabat ini bersyair memuji Nabi, sahabat yang lain melihat, mendengar, dan baginda Rasulullah mendiamkan. Artinya itu sunnah takririyah. Apa bu? Takririyah. Yang tadi kauliyah, fi'liyah, ini takririyah. Jadi dibolehkan. Sesuatu tidak diajarkan, tapi baginda Rasulullah mendiamkan, itu artinya boleh. Tentu dalam pos-pos di mana tidak mengganggu yang mahdoh, itu jadi uraiannya. Maka di sunnah ataupun hadis-hadis bagi Rasulullah itu tidak macam ini. Ada satu lagi tambahan beberapa ulama salafi hamiyah, yaitu keinginan bagi Rasulullah agar Islam ini menjadi besar, himmahnya yang tinggi, agar Islam ini menjadi kuat, agar orang Islam itu kaya, agar orang Islam itu pandai. Itu salah satu keinginan bagi Rasulullah, dan pokok daripada keinginan baginda Rasulullah agar orang Islam itu masuk surga bersama. Titik. Itu dari kauliyah, fi'liyah, takririyah, hamiyah. Hamiyah ini tambah. Ada beberapa orang yang tidak masuk, kan? Ada yang masuk. Nah, jadi sunnah seperti itu. Apa-apa yang datang dari baginda Rasulullah, baik ucapan, perilaku, ataupun sifat mendiamkan atau keinginan, itu namanya sunnah. Maka kalau ada ustaz sering ngomong kita ikuti Al-Quran dan As-Sunnah, itu maksudnya seperti itu. Al-Quran yang diikuti melalui penjelasan-penjelasan dalam hadis dan kitab ulama, itu namanya seperti itu. Jadi supaya kita kalau pengajian itu paham urut-urutannya ngeten. Nah, untuk selanjutnya bagi jenengan yang setelah tahu memahami Al-Quran harus pakai bayan ilahi, bayan nabawi, bayan akli, maka di beberapa hadis tidak ada syarat rukun sholat, maka semuanya itu ada di kitab-kitab ulama. Ulama yang mana? Yang empat tadi yang saya sebut, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Itu yang pokok. Kemudian di bawahnya ada ulama-ulama yang pro Hanafi, yang pro Hambali. Maksudnya pro itu apa? Cenderung mengikuti Imam Syafi'i. Misalnya di Asia itu kebanyakan Imam Syafi'i, Brunei, Malaysia, Indonesia kebanyakan Syafi'i. Di Afghanistan Hanafi, Hambali, gitu. Hanafi dan Hambali. Ya. Di beberapa Afrika itu ada Maliki, juga ada Hanafi. Gitu. Jadi di Turki Imam Hanafi yang dipakai. Jadi makanya anjing itu berseliweran biasa. Maka setelah kita tahu untuk mempelajari Quran harus bayan ilahi, bayan nabawi, bayan akli, maka satu ayat Al-Quran kita sampaikan sebagai bagian dari kita agar punya semangat, punya azimah. Ayat itu adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa liya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu min rabbih
Payu mainu bihi fatuh bidalahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratal mustaqim. Al-Hajj 54. Gampangannya tadi ibu. Sira kabeh nek kepengen bener lan bener kudu duwe ilmu. Nggih. Wa ya'lamal ladzina utul ilma. Nek kepengen bener lan bener kudu duwe ilmu. Itu kudu. Di kula bahasane kudu. Lan kanthi ilmu kasebat pasti digatur dalam bener lan bener. Sakwise ilmu entuk dalam bener lan bener mulya ning donya mapan lan sak piturute iso sedekah kono kene salat tertib dan sebagainya, maka payu pinuhi bagus didalam bulu-bulu iman marang Allah lan ta'ato dari apa-apa yang menjadi ketetapannya Quran. Setelah diberi keleluasan rezeki, keleluasan hati, kelapangan, ketentraman karena ilmu yang didapat dari seorang dokter spesialis gajinya gede, lebih enak, akhirnya apa? Bisa mensekolahkan anaknya sampai ke luar negeri dan sebagainya, maka payu minum bihi untuk bidalahu kulu wa imana marang Gusti Allah lan atau apa-apa sing dadi ketetapane Gusti. Duitmu tak nggo ngewangi tanggamu sing kurang, anakmu tak didik agama supaya agama tidak dibilang sak itu. Wa inna allaha lahadil ladzina amanu ila siratal mustaqim. Nek pun dikedah ilmu lan ilmu itu dalam benar mapan lan sak itu betul. Kemudian ayo mengikuti patut kita lalu dulu. Insyaallah besok ning akhirat untuk siratal mustaqim di dunia dan di akhirat. Jadi jalan yang lurus itulah jalan orang yang itu tadi dari awal kita ini dina pertama ya Bu, Pak. Sering-seringlah kita belajar. Kita akan tertinggal kalau tidak belajar rajin. Saya ini gelora menguasai kelurahan kira-kira. Ya, infak Sumatera paling banyak. Panganannya Jumat paling meriah. Ya, semuanya ada. Juragan bakso ada. Juragan beras ada. Juragan gas ada, sudah dicukupi oleh orang kita. 20 tahun lagi apa ada itu? Belum tentu. Bisa jadi tempatan menyalip kita, bisa jadi kepoh yang menjadi motor penggerak birokrasi. Kalau kita tidak belajar, Milo putra wayang, ensinau, agama umum seimbang. Kalau umumnya pandai, agama tidak rapuh, gampang dipeluk orang lain. Aku yakin itu. Agamanya rapuh, tapi umumnya pandai, gampang dipeluk oleh komunitas lain, bahkan oleh agama lain. Karena tauhidnya tidak kuat. Aku yakin 1000% ulama aturnya ini. Nanti atur pulau 20 tahun lagi kita buktikan apa betul atau tidak. Apakah kita masih kuasai rakyat? Belum tentu. Politik sudah kita kuasai. Lurah sini, Pak Dukuh sini, Pak Muskalwin sini juga. Politik sudah kita kuasai. Apalagi yang kita cari? Ya. Mempertahankan. 20 tahun lagi belum tentu. Bisa jadi kita begini sama yang lain, luarnya dikepung, gitu. Jokowi yang terpaten, Bamuskal yang terpaten. Kita kemana-mana harus ke sana, terus di Bontang, oh ini ada Pak Jokowi yang terpaten. Ini habis ini ke Pak Lurah Tengah, oh sana. Bisa jadi yang 20 tahun besok seperti itu. Kita yang harus Bontang ke sana. Sekarang ini dekat DPRD ada. Makanya harus banyak lama lagi utul ilmu, berlomba-lomba dalam belajar agama umum harus seimbang. Ini namun pesan umum. Tinggal monggo ora monggo boten. Tinggal jenengan, boten nggih jenengan. Baline ten jenengan. Nek boten atos-atos sanggenipun didik bocah umumnya khusus ben ada ben ilmu. Jenengan sing makin sing panen. Jadi bocah sing kandung, jadi bocah sing lamun, masuk, jadi bocah sing masuk, pilih salah satu silakan.
Mas Dur menika kondang pintere, kondang alime. Tandur bisa jadi dia suka nandur madrasah, nandur pondok, di mes, di rapo, tukul, santri-santri pondok, saya pintar-pintar, pintar umum. Itu bocah saya orang yang bersifat tandur duit aku untuk apa? Untuk pendidikan, tidak untuk yang bersifat dohir-dohir mewah-mewah. Siapkan diri putra wayang dengan menghadapi besok alamnya pun benten, alam teknologi, alam online, alam-alam di mana budaya yang akan menjadi penentu. Ya budayanya masih kasar, rombongannya kasar, cara apa-apanya kasar, ya sudah. Nantikan aja, gitu. Kalau tidak disampaikan saat ini, ilmu agama kita akan tertinggal. Pun dibuktikan kemauan 20 tahun lagi nek pulau Tesik pun pandemi umur di pulau bisa menyaksikan pulau terserah apa yang dia kita kurang berapa menit lalu 4 itu minangka ayat sebagai motivasi agar kita itu suka belajar apa kita status kita biasa nggak apa-apa, yang penting kita banyak tahu berwawasan. Jadi tidak gampang minder, dan daripada sekolahnya tinggi tapi pengaku yang bentuk punya manfaat, biasa tapi bermanfaat bagi orang lain. Gitu. Perlunya kita berilmu, suka belajar, mohonlah ilmu, mohonlah iman, agar apa putra wayang juga mitayani besok. Minimal lah, tidak menjadi beban tetangga, tidak menjadi beban. Orang sudah mempersiapkan awak, biasanya di masa tuanya enak. Terus ramah dan ada yang mungkin kita pelajaran sedikit tausiah juga manfaat untuk pribadi soal panjenengan sedaya lan tersing pikiran menuju orang pengali panjenengan dan campur. Oke, Mas, pulang sebelum berbuka puasa. Saya akan pulang. Bismillah.